Oke, adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar Pascal yang ke-6. Topik kita hari ini adalah namanya decision. Ini udah pernah kamu pelajari di pelajaran sebelumnya. Di Key Basic ya dulu ada belajar namanya decision. Nah, decision itu adalah proses pengambilan keputusan dari beberapa pilihan. Jadi kenapa ada keputusan? Karena adanya beberapa pilihan. Nah, decision di sini ada memiliki beberapa perintah yang sering kita gunakan itu adalah namanya if. Nah, yang pertama itu ada namanya if tunggal. Jadi rumusnya di sini if kondisinya atau pilihan, then jawaban pertama, kemudian else jawaban yang kedua. Jadi nggak usah lagi kita buat pilihan kedua. Artinya di sini berarti pilihannya cuma ada dua. Kalau nggak dapat pilihan pertama, otomatis lah dapat jawaban yang kedua. Ini ada contoh di sini. Bola kode program untuk menentukan kelulusan berdasarkan nilai dengan ketentuan. Jika nilai di atas 70, maka dia lulus. Jika di bawah 70, itu gagal. Kode program itu ada di sampingnya. Nah, seperti biasa kita gunakan uses CRT var nilai, kita buat variabelnya byte atau int juga boleh, integer ya. Di sini keterangan kita buat nama variabelnya adalah string atau cat. Kemudian di sini kita cetak masukkan nilai. Jadi kita pengen menginput tadi nama variabel kita di sini adalah nilai. Kita buat rumusnya tadi. Jika nilai sini ya, jika nilai lebih 170 then maka tadi jawabannya ditampung oleh si cat. Cat titik 2 sama dengan lulus, else. Apa jawaban yang kedua? Gagal. Maka pilihan pertama pilihan kedua nggak usah lagi dibuat, langsung jawabannya seperti rumus tadi. Cat titik 2 sama dengan gagal. Kemudian kita cetak jawabannya tadi. Write keterangan titik 2 ditampung oleh tadi si cat. Sorry di sini catnya di sini ini titik koma s ini salah ketik ya. Seharusnya di bawahnya titik koma. Oke. Sekarang coba kita praktekkan di sini. Oke. Uses CRT titik koma. Tadi variabelnya saya buat di sini var nilai titik 2 byte, kemudian ada cat titik 2 string. Baru sini kita buat tadi begin clr scr titik koma. Baru kita mau cetak tadi supaya kita bisa menginput nilai. Write masukkan nilai. Oke. Kita buat perintah menginput. Perintah menginput adalah read. Tadi nama variabelnya adalah nilai. Kemudian kita proses dengan rumus if. If k jika, ini lihat di sini, jika nilai lebih besar 70, then maka apa jawabannya? Lulus ya. Tapi ditampung oleh variabel cat. Cat titik 2 sama dengan lulus. Oke. Nah, selain itu ada jawabannya else. Sorry. Else itu ditampung oleh siapa? Cat titik 2 sama dengan gagal. Oke. Nah, seperti ini tadi kode programnya. Kemudian di sini ada endif nggak? Tidak ada ya, tidak ada endif. Kemudian kita cetak jawabannya. Write. Oke, kita cetak. Keterangan adalah siapa tadi nama variabelnya? Si cat. Oke, titik koma, kemudian pakai read key and. Sekarang coba kita jalankan. Run. Error. Kenapa dia error?
Ada yang tahu tidak kenapa di sini error? Saya buat di sini run lagi, run. Apa katanya error? Statementnya error. Kenapa di sini bisa error? Ada yang bisa bantu? Nah, di sini apakah perlu titik koma? Sekarang coba kita hapus titik komanya. Masih error. Kira-kira di mana kalau letak kesalahan kita? Di sini pakai titik koma. Coba kita buat. Ternyata jalan. Oke. Jadi titik koma itu dibuat di seperti di kode program yang ini. Titik komanya dibuat di belakang ya. Bukan di awal. Oke. Sampai saya masukkan nilainya 80, enter, maka keterangannya lulus. Coba kita ulangi. Run. Saya masukkan 50, enter, gagal. Oke. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi jangan lupa titik koma itu di pilihan kedua ya, jawaban kedua bukan yang pertama. Itu gimana kalau dia pilihannya itu lebih dari satu? Contohnya jabatan man lebih dari dua. Ini ada 3 man, gajinya sekian, sub gajinya sekian, pack gajinya sekian. Nah, kita buat sama seperti tadi juga. Ini kode program ya. Jadi kalau kita ketik nanti dia seperti ini. Isi CRT var job titik 2 string gaji titik 2 login. Job itu kan string, gaji kan pakai integer. Tadi kalau kita byte, kalau long integer itu bisa sampai dengan jutaan. Write masukkan jabatan, oke. Read jabatan, job. Tadi jabatan itu tampung oleh variabel job. Jika job sama dengan man, maka nanti gajinya 5 juta. Else if, jika jabatannya sub, maka gajinya 4 juta. Else, selain man dan sub, maka dia akan mendapatkan gajinya 3 juta. Maka akan dicetak nanti gajinya 3 juta karena tadi gaji di sini cuma hanya variabel. Maka nanti hasilnya seperti ini. Kamu masukkan jabatannya man atau sub atau pack, maka nanti kamu enter, maka dapatnya gajinya adalah 5 juta. Kita buat lagi contoh. Kalau tadi kan cuma ada satu jawaban, ini gimana kalau jawabannya ada lebih dari satu? Maka kamu tambahkan, kalau tadi kan cuma gaji, kemudian ini bonus, tapi tambahkan di sini dengan perintah begin dan end. Jadi jawaban itu ditampung oleh begin, kalau begin itu harus diakhiri dengan end. Seperti ini. If job sama dengan man, then begin gaji titik 2 sama dengan 5 juta, tambahkan lagi di bawahnya bonus titik 2 sama dengan HP. Kalau ada begin sama end, nah ini tinggal kamu copy paste. Oke? Nah, maka nanti kamu masukkan contoh jabatannya man. Setelah kamu enter, maka gajinya dan bonusnya akan muncul. Oke, Dedik. Nah, ini boleh kamu screen. Sekian pelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatan. Terima kasih.